Halo Pak Abdullah, Assalamualaikum. Suara saya jelas. Jelas, Tan. Ya, Bapak bisa ya aktif baca kitab nanti ya? Atau lagi Oh, kerja? kalau kalau nanti mungkin saya nggak bisa, Tan. Oke, Saya siap, mungkin Afwan cuma bisa menyimak. siap, 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 siap. Oke, oke. Insya Allah 17.10 kita mulai ya. Kita tunggu yang lain. Nah, Ustaz.
طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada pertemuan yang ke-7 dari pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah karya Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdullah Mas'ud Mahmud Jasso hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan kembali pada pembahasan yang rukun keempat, ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, seharusnya kita belajar pukul 7:30, tapi kita majukan ya menjadi pukul 7:15, karena qadarullah saya ada daurah, ya, harus ikut daurah bersama Ustaz Dr. Ali Musri hafizahullah, maka kita majukan sedikit ya. Lalu kemudian berhubung pada pertemuan pagi ini tidak ada yang siap untuk membacakan seperti biasanya, ya, maka saya akan membacakan secara keseluruhan ya. Jadi biasanya kan yang membaca peserta ya, lalu saya mau mengoreksinya. Tapi khusus pagi ini, karena memang tidak ada yang siap untuk membaca, maka saya ambil alih. Qala mu'allif, ar-ruknu ar-rabi' as-sawmu Ramadan. Ya, rukun yang keenam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ma makna sawmi? Apa makna atau definisi dari puasa? As-sawmu lughatan. Ya, berpuasa secara definisi puasa secara bahasa, al-imsaku wal-kafu 'ani syai', ya. Maka puasa adalah al-imsak, menahan, wal-kaf, ya, dia menjauhkan. Nah, dari hal apa? 'Ani syai', dari sesuatu. Nah, maka berpuasa itu definisi secara bahasanya adalah menahan dan menjauhkan dari sesuatu. Qala ta'ala ikhbaran 'an Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkabarkan kisah tentang Maryam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Ya, ini ucapan dari Maryam ya. Sesungguhnya saya telah bernazar ya kepada Ar-Rahman, ya Allah Ta'ala, tidak akan berbicara ya, pada hari itu ya. Nah, maksudnya apa? Samtan wa imsakan 'anil kalami. Nah, itu maksudnya ya, aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun. Nah, itu secara bahasa. Maka kita lihat definisi puasa secara syar'i. Wa syar'an ay imsakun 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'a niyyah. Nah, secara syariat definisi puasa adalah menahan diri, ya, imsakun 'anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan.
min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbitnya matahari, ma'an niyyah, yang mana disertai dengan niat. Nah, maka kita punya tiga tiga ini ya, indikator. Yang pertama, ya, menahan dari pembatal puasa. Kemudian waktunya kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Lalu yang ketiga, an-niyah. Nah, niat. Nah, qala mu'allif, mata furidha siyamu. Nah, kapan puasa itu diwajibkan? Kapan disyariatkan? Furidha siyamu fi sya'ban min as-sanati tsaniyati lil hijrati. Ya, syariat puasa itu baru diturunkan pada tahun kedua Hijriyah. Maka 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, 2 tahun setelahnya barulah disyariatkannya puasa Ramadan. Qala mu'allif, ma fawaidu siyami, apa saja faedah atau manfaat dari puasa. Fawaidu siyami kasiratun. Manfaat-manfaat dari puasa itu banyak. Minha, diantaranya adalah al-awwal, as-siyamu junnatun minal syahawati fid dunya wa minal azabi fil akhirah. Nah, puasa itu adalah penisai dari syahwat, ya, dari syahwat, atau dalam nafsu dunia, dan penisai dari siksaan di akhirat. Nah, di puasa ini di dunia dia sebagai perisai atau penjaga seseorang, atau ya perisai ya dari syahwat. Adapun di akhirat dia sebagai perisai atas siksa azab. Waliyadzubillah. Liqauli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ini berdasarkan hadis sahih, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnatun, ya, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana ahadukum yawman sha'iman fala yarfus. Nah, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, ya, pada suatu hari, fala yarfus, maka jangan berkata rofas. Ya, ucapan rofas ini adalah ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang mengarah kepada syahwat. Wa qawlihi asyamu junnatun wa hisnun hasilun minan nari. Nah, maka sama ya, puasa itu adalah perisai ya, perisai dari api neraka. Baik. Faedah kedua, asyamu yasfa'u lissahibihi yaumal qiyamah. Nah, puasa itu akan menjadi syafaat, atau puasa itu memberikan syafaat biiznillah ta'ala kepada orang yang berpuasa. Jadi sebab-sebab seseorang itu mendapatkan syafaat, salah satunya dari puasa Ramadan, ya. Ya, liqaulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ini berdasarkan hadis sahih dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi. Ya, puasa lalu membaca Al-Qur'an gitu ya. Ya, Al-Qur'an, dua ini
akan menjadi syafaat bagi seorang hamba. Yaqulu asyam, maka ya Allah Maha mampu ya menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi makhluk yang bisa berbicara. Yaqulu asyam, maka ya puasa ini Allah jadikan ya sebagai makhluk yang bisa berbicara di hari kiamat. Rabbi ini manya'tuhu ta'ama. Ya Allah, aku telah menahan orang ini dari apa? Ta'am, dari makan. Wasyahawat bin nahar. Dan dari syahwat di siang hari. Maksudnya tidak boleh jima di siang hari. Fasyafi'ni fih. Maka berikanlah aku, yakni si puasa ini, kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Wa yaqulu Quran. Dan demikian juga ya Allah jadikan Al-Quran bisa berbicara. Allah maha mampu ya. Allah yang maha mampu. Manya'atuhul nauma fil laili. Ya, kata Al-Quran, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Fayu 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 sya'fa'ani. Fayu afwan. Fayu syafa'ani. Maka berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat. Fayusafa'ani. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan sahih. Lalu manfaat yang ketiga adalah as-siyamu sababun liduhulil jannati. Ya, puasa itu menjadi salah satu sebab seseorang bisa masuk surga. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati baban yuqalu lahu. Ya, sesungguhnya ya sabda Rasulullah ya, sesungguhnya di surga itu ada sebuah albab, ya, pintu atau gerbang yang disebut apa? Ahwayan. Ya, jadi ada gerbang di surga namanya gerbang Ahwayan. Kala, maka Rasulullah bersabda, yuqalu yawmal qiyamati aina saimun. Ya, aina saimun. Maka akan ada suara yang menyeru di hari kiamat, di manakah orang-orang yang berpuasa? Ya, halummu ila huyan. Maka mereka apa? Maka orang-orang yang berpuasa itu datang beramai-ramai ke pintu Ar-Rayyan. Faiza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal baba. Nah, setelah orang yang paling terakhir nih dari sekelompok manusia itu datang, maka tertutuplah pintu atau gerbang Ar-Rayyan. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita ya orang-orang yang masuk dari pintu Ar-Rayyan. Yang keempat, ya, Ar-Rabi', manfaat puasa apa? As-sawmu kafaratun lil khataya waz dzunubi. Nah, puasa itu sebagai penebus dosa-dosa dan kesalahan. Masya Allah. Ya. Kalau orang kafir, mereka cara untuk menebus dosa mereka adalah membayar apa? Surat penebusan dosa. Nah, kalau kita salah satunya dengan berpuasa. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Yukaffiruha as-siyam. Nah, ya ujian atas seorang ya dalam keluarganya, harta bendanya, anak-anaknya juga menjadi ujian, tetangganya juga kadang menjadi ujian. Yukaffiruha as-siyam. Nah, maka dapat dan kesalahan-kesalahan itu dapat dihapuskan melalui puasa. Apalagi wassalah, dan sholat juga menjadi penghapus dosa. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia juga wassedekah ya, dan bersedekah juga termasuk penghapus dosa, kemudian amal ma'ruf nahi munkar juga termasuk penghapus dosa. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Faedah yang kelima, as-siyamu yurabbi al-insana 'ala sabri was-sidqi. Nah, puasa itu melatih seseorang, mendidik seseorang menjadi penuh kesabaran dan penuh apa? Kejujuran. As-sidqu itu kejujuran. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum syahr sabri Ramadan. Ya, berpuasalah pada bulan yang penuh dengan kesabaran Ramadan, yaitu apa? Bulan Ramadan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian manfaat yang keenam, ya, as-siyamu yaj'alul insana sahihal jasadi wa nafsi. Nah, puasa itu membantu seseorang apa? Sehat secara jasad, yakni fisik ya, jasmani, wan nafsi, dan sehat secara kejiwaan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ughzu tagnamu wasumu tahissu wasumu tasihhu wasafiru tastaghnu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersiaplah untuk menyerang gitu ya. Ughzu tagnamu, bersiaplah untuk berjihad gitu ya, atau berperang. Tagnamu itu maknanya apa ya? Kamu akan mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian wasumu, coba terjemahnya. Sisa suplemennya ya. Wasumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Wasafiru tastaknu. Ya, bersafarah maka kamu akan dicukupkan atau kaya. Baik, semoga masih bisa ya. Kita coba selesaikan sampai rukunnya kelima. Ar-ruknu al-khamisu hajjul baitillahi al-haram. Ya, rukun yang kelima adalah berhaji di al-haram. Ma'man al-hajj, al-hajj lughatan, ya, haji itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, ya, tujuan. Wa syar'an, dan secara syariat, qasdul ka'batil li ada'il manasiki fi makanin makhsusin wa fi zamani makhsusin bifi'lin makhsusin. Nah, maksudnya apa? Mengunjungi Ka'bah dengan niat apa? Melakukan manasik. Ya, di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, dan dengan tata cara yang dikhususkan. Ma ma'nal umrati
Apa makna umrah? Umrah itu lughatan, umrah secara bahasa maknanya adalah az-ziyaratu, berkunjung. Ya, wa syar'an, dan secara syariat ziyaratul ka'bati lin-nusuki wa huwa tawafi wal sa'i wal halq wa taqsira. Nah, umrah itu apa? Mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah seperti tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambut ataupun memendekkan rambut. Ma hukmul hajjil ma hukmul hajjil umrati? Apa hukum haji dan hukum umrah? الحج والعمرة حكمهما واجب مرة واحدة في العمر. Nah, haji dan umroh itu wajib sekali seumur hidup. Ya, liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, penuhilah haji dan umrah, afwan, dan kewajiban dan apa namanya, dan walillahi 'alan nas, dan diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ya, bagi barang siapa yang mampu, ya, untuk mengadakan perjalanan. Wa qaulihi ta'ala, dan juga dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Penuhilah haji dan umrah lillah, karena Allah. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang lain adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala kataba alaikum al-hajj. Ya, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah mewajibkan haji atas kalian. فقال الأقرع فقال الأقرع ابن حابس التميمي كل عام يا رسول الله. Ya, maka seseorang, ya, Aqra' ibnu Habis At-Tamimi berkata, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, maka Rasulullah diam, ya, belum menjawab. Faqala law qultu na'am la wajabat, thumma idza la tasma'un wa la tuti'un walakinnahu hajjatun wahidatun. Maka Rasulullah, kalau aku katakan iya, yakni setiap tahun, maka otomatis wajib hukumnya. Nah, jika wajib, maka pasti kalian nggak mampu, ya, setiap tahun. Nah, maka lakukan hanya satu kali. Mata furidha al-hajju fi sanati tasi'ati min al-hijrah. Ya, haji itu baru diwajibkan 9 tahun setelah hijrah. Ya. Ma fawaidul haji wa umrati, bahwa apa saja faedah atau manfaat dari haji dan umrah. Fawaidul haji wa umrati katsiratun jalilatun. Minha, di antara manfaat dari haji dan umrah adalah takfiruz dzunubi, ya, menghapus dosa, wa dukhulul jannati, dia masuk surga, sebab untuk masuk surga. Dalilnya apa? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati tukaffiru ma bainahuma. Ya, di antara dua umrah itu akan menghapus dosa di antaranya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Wa qawlihi man hajja falam yarfus wa lam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Dalilnya adalah barang siapa yang melakukan haji tanpa melakukan berbuat dosa atau rafas, maka dia akan seperti seolah-olah apa? Baru dilahirkan, alias diampuni dosa-dosanya. Manfaat yang kedua adalah nafyul faqr, yang menghilangkan kemiskinan. Dalilnya adalah tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra waz-zunuba kama yanfi'u يعني الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحاجة المبرورة ثواب إلى الجنة. Dan kita percepat, ikutilah haji dan umrah karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan, menghilangkan dosa-dosa seperti api menghilangkan kotoran di besi, seperti api menghilangkan kotoran di emas dan perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Faedah yang ketiga adalah ar-ruju'u kaman walatu ummuhu. Ya, seperti dia seolah-olah baru dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya ya. Dalilnya apa? Man haja lillahi falam yarfut wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Jadi hadisnya sudah kita sampaikan tadi ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai kita membahas 2 rukun. Ini qadarullah juga Zoom-nya ternyata bukan Zoom profesional sehingga dibatasi 45 menit ya. Tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Untuk teman-teman tolong dikerjakan tadribat ya. Ya sampai dengan selesai. Insya Allah kita akan membahas jawabannya di pertemuan mendatang. Dan insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas pasal yang baru yaitu tentang iman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.